Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Xiantian. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan kini masih berlatar di markas Li Shaotang. Di sana, Dapeng bertanya mengenai batu yang ada di depannya ini pada Pang Pei. Ternyata batu artefak ini bukanlah batu biasa, melainkan sebuah batu yang bisa mengaktifkan teknik pembantaian milik Sekte Shenxiao yang bernama batu pengekang roh. Tentu saja keberadaan batu ini sangat berbahaya, membuat Pang Pei pun pergi untuk melapor pada Hua Mei. Singkat cerita, Hua Mei pun tiba mendatangi lokasi dari Dapeng dan batu tersebut. Sebelum itu, Hua Mei memberikan Dapeng berupa pil penyembuh sebagai bentuk hadiah karena dia telah mengalahkan Yao Kang. Bahkan selain itu, Hua Mei juga bilang jika Dapeng sudah menjadi praktisi terkuat ketiga dari generasi muda. Mendengar pujian itu jelas Lord Dapeng sedikit malu, tapi tetap aja ia malah meminta Hua Mei untuk terus memujinya lagi. Setelah itu Dapeng menunjukkan sebuah batu yang ada di belakangnya dan menanyakan batu apakah itu. Segera Hua Mei pun menjelaskan jika batu itu merupakan segel jalur roh yang hanya akan bekerja pada orang yang berlatih kultivasi. Dan di kota Yongju pusat praktisi hanya ada satu, yaitu Aula Jianyang. Jadi dapat dipastikan jika pembuatan batu ini ditujukan untuk menyerang Aula Jianyang. Tapi meski begitu, teknik pembantaian ini terbilang sulit dilakukan dan harus memiliki rencana yang matang. Menurut Hua Mei ada beberapa langkah untuk mengaktifkannya. Pertama, diharuskan menempatkan batu pengekang roh pada 8 titik berbeda. Dan nanti setelah itu maka struktur tanah akan berubah ketika ditempatkan batu tersebut. Dan pasti aja setiap pemasangan batunya pasti akan menimbulkan sebuah getaran hebat. Tapi kini tanpa disangka batu pengekang roh sudah terbangun dan Aula Jianyang tidak mengetahuinya. Dengan begitu Hua Mei sungguh memuji para musuhnya yang sungguhlah hebat. Setelah ditemukannya batu ini, Pang Pei juga telah melaporkan pada Yin Long dan juga King Deng. Tak lama Yin Long dan yang lainnya pun sampai dan setelah melihat batu pengekang roh ini, dia pun menjadi terkejut dan bilang jika ini merupakan ulah dari Sekte Shenxiao. Dari belakang Ji Xiao yang ketakutan segera berlutut meminta maaf atas kecerobohannya karena tidak memberitahu pembangunan dari batu ini. Tapi permintaan maaf tersebut nampak tertolak karena Yin Long langsung menaboknya. Kini Yin Long yang sangat khawatir segera memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari 7 batu yang lainnya. Langsung aja Yin Long berterima kasih karena Hua Mei dan juga Dapeng itu telah menyelamatkan Aula Jianyangnya. Karena jika saja batu pengekang roh tidak ditemukan, maka sudah jelas Aula Jianyang akanlah tamat. Dengan begitu, mulai sekarang Aula Jianyang akan mendukung Hua Mei untuk menjadi pemilik keluarga Li sepenuhnya. Namun Hua Mei masih ragu pada Aula Jianyang karena dia tahu di dalam Aula Jianyang masih terdapat sosok yang masih belum setuju yang tiada lain adalah Ji Xiao. Mendengar itu, demi untuk meyakinkan Hua Mei, Yin Long pun bersumpah kalau Aula Jianyang akan mendukung Hua Mei sepenuhnya, meminta Ji Xiao untuk mengatakannya juga. Segera Ji Xiao pun meminta maaf dan bersumpah mulai saat ini ia akan menjadi pendukung Hua Mei dan memutus hubungan dengan Li Shaotang. Alhasil mendengar itu Hua Mei pun setuju dan mempercayainya. Singkat cerita, ketujuh batu pengekang roh akhirnya ditemukan. Semua orang begitu panik karena dengan adanya 8 lokasi dari batu tersebut, maka saat ini Aula Jianyang sedang dalam bahaya. Untuk itu sebelum kembali ke Aula Jianyang, Yin Long terlebih dulu memberikan Dapeng berupa pil tulang harimau yang sangat langka, serta memerintahkan seluruh muridnya untuk menghancurkan semua batu pengekang roh di 8 titiknya.
Setelah kepergian semua murid Aula Jenyang, Hua Mei menyuruh Dapeng untuk memakan pil tulang itu dan berlatih di sini. Alhasil setelah menyerapnya, kekuatan Dapeng pun meningkat drastis dan kini menjadi kuat. Tentu pada saat ini kepanikan dari Yinlong memunculkan tanda tanya dari si Yudi mengenai siapakah yang memang ingin menyerang Aula Jenyang. Dapeng pun menjelaskannya kalau yang akan menyerang Aula Jenyang adalah ketua sekte Sensiao yaitu Huang Tianling. Dan setelah melakukan aktivitas seperti ini, Hua Mei tampak lelah menyuruh Yudi untuk memasak makanan enak. Mereka akanlah berlibur dulu sembari memantau situasi untuk mengambil keputusan. Di saat Dapeng sedang berenang, tiba-tiba terlihat ada sebuah api yang melesat ke tempat Aula Jenyang. Melihat ini, Hua Mei menyimpulkan jika sekte Sensiao telah memulai penyerangan mereka dengan ditandai oleh api tersebut. Karena demikian, Hua Mei pun akanlah turun tangan untuk membantu Aula Jenyang. Sebelum pergi, ia menyuruh Li Hu berangkat ke Aula Jenyang membantu Yinlong dan melindungi Aula Jenyangnya. Selain itu, dia juga akan berangkat sendiri meminta jubah perangnya dan langsung berangkat. Scene berpindah di Aula Jenyang yang terlihat sudah berkumpul semua praktisi bersiap melakukan pertarungan. Semua orang tentu sudah mengetahui jika hari ini adalah pertarungan hidup dan mati antara Aula Jenyang dan semua musuhnya. Awalnya situasi di sana terlihat sepi, tapi seketika Mu Qingdeng dan semua orang merasakan aura yang kuat mengarah pada mereka. Yang itu adalah api yang tadi yang merupakan artefak roh sejati. Melihat serangan itu, Qingdeng menyuruh semua pasukan untuk menyerang menahannya mengeluarkan artefak dari Aula Jenyang. Alhasil satu hempasan artefak kipas berhasil menghentikannya, tapi dari belakang tiba-tiba muncul seorang praktisi menambah kekuatan pada artefak roh sejatinya. Awalnya artefak kipas berhasil dihempaskan, tapi para murid Aula Jenyang tidak menyerah, kembali menambahkan kekuatannya untuk diadukan dengan artefak roh sejati. Di sana, Mu Qingdeng mengetahui kalau praktisi yang mengontrol artefak itu adalah Zhang Daozhen, praktisi terkuat kedua dari sekte Sensiao setelah Huang Tianlin. Kedatangannya ternyata inginlah menantang Mu Qingdeng untuk baku hantam dengan dirinya. Mendengar itu, Qingdeng pun tidak takut, langsung meladeninya dan pertarungan pun dilakukan. Di saat yang sama dari arah langit lalu muncullah kelompok sekte Sensiao bersama dengan ketua sektenya. Dia memerintahkan keempat bawahannya untuk membangun sebuah segel menyerang Aula Jenyang secara penuh. Qixiao mengetahui jika serangan ini merupakan teknik Thunder adalah salah satu teknik mematikan yang paling mengerikan. Meski begitu, para murid Aula Jenyang tidaklah takut. Mereka juga memiliki sebuah teknik formasi yang tidak kalah kuat. Alhasil, keempat tetua pun maju mulai membangun segel untuk meladeni sekte Sensiao. Kembali ke pertarungan, Qingdeng dan juga Zhang Daozhen yang masih melakukan pertarungan yang sangat sengit. Begitupun dengan para murid Jenyang yang berusaha menghancurkan artefak roh sejati dengan artefak kipas. Awalnya Zhang Daozhen berhasil menahannya, tapi lama-kelamaan kekuatan dari artefak kipas terlalu kuat. Yang terlihat retakan pun mulai muncul dari artefaknya. Qingdeng yang melihat ini tentu ia pun inginlah mengambil kesempatan untuk mengalahkan lawannya. Dengan satu serangan, ia pun berhasil menusuk pedangnya dan berakhir tewas. Namun nampaknya kekalahan dari Zhang Daozhen bukanlah akhir dari pertempurannya, yang malah kini satu persatu aliansi mulai bermunculan seperti Li Shaotang dan juga keluarga lainnya ingin menghabisi Aula Jenyang. Bisa dilihat Qixiao terkejut atas kedatangan Lin Kong dari keluarga Su yang juga ikut bergabung. Dan tak lama setelah kedatangan mereka, semuanya pun akhirnya bergerak dan perang pun dimulai. Selain itu, Li Shaotang kemudian memanggil bala bantuan lagi yang berasal dari kelompok Mei Ren yang merupakan pembunuh bayaran.
Dari belakang kota Yongju terlihat ada sebuah kereta yang terbang menuju ke tempat pertarungan. Siapa lagi kalau bukan Hua Mei. Di perjalanan dia dihadang oleh Wu Chen yang kini menyerang dengan teknik tangannya. Namun serangan tersebut tidaklah berarti apa-apa. Karena kekuatan dari kereta kuda selain menghancurkan tekniknya juga mementalkannya. Dan di saat pertempuran sedang berlangsung, Qi Xiao dan semua murid merasa senang karena Hua Mei dan kelompoknya akhirnya telah tiba. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.